Selamat datang di podcast dari Jurnal Risa. Podcast misteri persembahan tim Jurnal Risa yang akan membawa kamu lebih dekat dengan mereka yang kami sebut hantu. Siapkan diri kamu dan percayalah, kamu tidak sendirian. Selamat mendengarkan podcast dari Jurnal Risa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast dari Jurnal Risa. Saat ini saya Risa Saraswati cuman sendirian. Saya lagi dalam kamar, Ari habis tidur. Terus saya tiba-tiba membayangkan masa-masa dulu ketika saya masih kecil. Pernah gak sih kalian membayangkan pada saat kalian dulu melakukan banyak hal, melakukan kegiatan-kegiatan yang kayaknya kalau sekarang dilakukan udah gak mungkin lagi gitu. Kadang saya pengen banget sih balik ke masa-masa itu. Walaupun memang sekarang juga berbahagia, tapi ada kalanya merasa rindu yang teramat sangat pada masa-masa itu, masa-masa bersama Peter. Sekarang sih udah jarang banget mereka datang. Mungkin karena tahu di rumah saya ada anak kecil, dan bisa juga mungkin karena kakek saya udah menjaga Ari sedemikian rupa sehingga mereka enggan untuk datang lagi ke rumah ini. Ya lagi pula sekarang saya udah ada Dimas, jadi saya udah gak kayak dulu lagi yang di kamar tuh bisa ngobrol sendirian, terus nari-nari sendirian, nyanyi-nyanyi, bisa keluyuran tengah malam, naik ke atas pohon, lemparin pohon yang ada kuntilanaknya. Gila sih, umur segitu mungkin kecil sering banget ditakutin soal kuntilanak lah, pocong lah, dan kalian selalu menghindari tempat-tempat yang gelap, yang dibilang oleh orang tua kita, jangan kesana banyak hantunya, jangan ke situ nanti apa. Nah, saya bersama Peter CS pada saat dulu malah mendatangi tempat-tempat itu. Mereka bilang di atas pohon kersen itu ada kuntilanaknya. Saya sama Peter CS langsung mendatangi tempat itu dan naik ke atas pohon. Menunggu kira-kira kuntilanaknya mana ya. Jadi memang banyak melakukan hal-hal yang ya bisa dibilang bodoh. Ya anak kecil aja gitu. Mungkin kalian udah sering banget sih dengar cerita soal Peter CS. Tapi saya jarang banget cerita yang benar-benar personal. Bagaimana dan apa yang sebenarnya terjadi saat saya dulu bertemu dengan mereka. Waktu itu saya masih kelas 5 SD. Saya harus pindah ke Bandung karena kedua orang tua saya menganggap saya tuh nakal banget. Mereka pikir Subang bukan kota yang tepat untuk menyekolahkan saya. Saya sempat sih waktu itu di Subang itu hampir 4 bulan, kayaknya 1 semester lah sekolah di sana, dan ternyata teman-teman saya cowok semua dan saya nakal banget kata ibu saya. Jadi mereka dengan terpaksa memutuskan udah Risa pindah di Bandung aja biar bener, tanda kutip benar ya. Jadi ya pikiran saya sih ya seneng aja sih. Sebenarnya saya dimanapun saya ditempatkan ya saya seneng-seneng aja. Apalagi di rumah nenek saya itu ada saudara-saudara saya, ada sepupu saya. Jadi beneran kayak asrama karena sepupu saya banyak banget. Rumah nenek saya itu rumah peninggalan Belanda karena almarhum kakek saya adalah seorang tentara. Jadi ini tuh dari keluarga bagian papa gitu. Kalau selama ini kalian melihat di Jurnal Risa, itu adalah keluarga saya dari mama. Saya pindah ke sana waktu itu kelas 4 ya. Mau naik ke kelas 5 kalau gak salah. Nah pada saat itu saya udah diberi sebuah kamar yang sebenarnya kalau di rumah nenek itu bisa dibilang itu kamar yang paling strategis karena berada di tengah-tengah, diapit oleh kamar almarhum kakek saya, dan di sebelah kirinya itu ada kamar Om Ahmad. Kalau kalian nonton Danur 2 itu ada yang namanya Om Ahmad. Nah itu disitulah. Jadi udah enak banget. Mungkin karena saya pada saat itu ya masih kecil, jauh dari orang tua, jadi ya ditempatkan di tempat yang paling enak gitu di rumah. Suasananya hangat, kamarnya terang, walaupun memang plafonnya tinggi banget, ciri khas rumah Belanda. Orang tua saya datang seminggu sekali, dan jauh sebelum saya masuk sekolah, saya udah dibiasakan untuk tinggal di sana dulu. Jadi masa-masa liburan saya udah di sana, biasakan diri jauh dari kedua orang tua saya dan adik saya yang masih tinggal di Subang pada saat itu. Saya pikir ya baik-baik aja. Ya udahlah, nggak ada mama papa, nggak ada Riri juga, kan ada kakek, ada nenek, ada sepupu. Tapi ternyata pada saat menjalaninya ternyata berat banget. Karena biasanya apa-apa saya ngobrol sama mama, ngadu sama papa, atau saya suka ngejailin Riri yang waktu itu masih kecil banget. Nah, kebiasaan itu tuh hilang semuanya di rumah nenek saya itu. Dan benar-benar ketika makan malam, makan pagi, itu gak ada kegiatan seperti di rumah pada umumnya. Dimana satu keluarga kumpul di meja makan, sarapan bersama, ngobrol. Di rumah itu nenek saya membawa baki berisi makanan dan masukin ke tiap kamar yang ada di rumah itu. Jadi beneran kayak di asrama gitu. Saya makan sendirian,
kemana-mana juga sendirian. Kebetulan memang ada sepupu yang seumuran, tapi karena dia laki-laki, kadang-kadang dia nggak bisa nemenin. Jadi saya banyak menghabiskan waktu sendirian di rumah itu. Sampai akhirnya yang, aduh, gila gitu. Awalnya sih saya merasa mulai berpikir kemana-mana gitu, nangis terus. Walaupun memang di depan orang lain saya nggak nangis, tapi di dalam kamar tuh nangis sendirian. Mulai nulis-nulis terus di buku. Dan puncaknya adalah ketika masuk ke sekolah. Di sekolah itu ternyata ya seperti di film-film lah, nggak banyak yang bisa menerima saya sebagai murid baru dari kota kecil gitu. Dan mereka yang udah bertahun-tahun bareng kan dari kelas 1 SD, mereka yang bertahun-tahun bareng dari kelas 1 SD, terus tiba-tiba ada murid baru yang entah dari mana, dan mungkin saya terlihat aneh depan mereka. Hari pertama sekolah itu udah gak enak buat saya. Beda dengan sekolah-sekolah saya dulu gitu, yang kayaknya welcome banget orang-orangnya sama murid baru. Dan itu yang bikin hari-hari saya pada saat itu semakin tidak menyenangkan. Sampai satu ketika saya ngerasa, aduh, sedih banget. Tapi saya gak mau orang-orang tahu, saya gak mau orang-orang lihat, saya gak mau nenek saya khawatir melihat saya bersedih, nangis. Akhirnya saya punya spot yang oke untuk menangis di rumah itu. Karena kalau di kamar itu pasti kedengaran sama kamar yang kiri dan kanan. Akhirnya saya memilih satu spot di rumah nenek saya itu, yaitu sebuah loteng yang ada di atas garasi. Yang mudah-mudahan kalian bisa membayangkan ya, garasinya itu besar banget karena ini rumah peninggalan Belanda. Dan di situ dibangun sebuah loteng dengan tangga kayu ke atas. Jadi loteng itu di atap rumah, dan di situ isinya barang-barang yang sudah tidak terpakai, berdebu. Tapi di situ ada bantal, ada kasur yang sudah tidak terpakai gitu. Jadi saya bisa di sana berdiam dan mulai nangis. Nggak tahu, waktu itu tiba-tiba saya kangen banget sama rumah orang tua saya, dan saya nangis terus di situ. Tiba-tiba pada saat menangis, karena tangganya tuh kan tangga kayu, dia ketika ada orang yang menginjak pasti berderak-derak. Pun dengan lotengnya, ketika kita berjalan atau melangkah di loteng itu kan terdengar suara krak, krak. Nah pada saat itu, krak, ada suara seseorang yang di atas tangga. Saya mulai menghapus air mata dan panik gitu, karena saya pikir, aduh, ketahuan nih, ada yang tahu nih saya lagi nangis di sana. Saya udah siap-siap menghapus air mata, terus udah beres-beresin muka, mau mulai memasang senyum. Tiba-tiba ketika suara anak tangga itu terus bergerak ke atas, ada sosok kepala yang mengintip dari pintu loteng itu. Kaget banget. Saking kagetnya hanya bisa melotot dan menganga gitu, karena kepala yang muncul dari balik pintu loteng itu bukan kepala yang saya kenal, bukan orang-orang yang tinggal di rumah, melainkan sosok anak kecil seusia saya, kulitnya putih sekali, nyaris pucat, rambutnya pirang, dan dia tersenyum lebar melihat ke arah saya. Wah, pernah gak sih kalian ngerasa kalian sebenarnya pengen menjerit banget, tapi kalian gak bisa, saking paniknya atau mungkin saking takutnya ya. Dan itu beneran saya kayak mematung, seperti menanti apa yang akan dia bilang gitu. Saat itu saya tidak merasa bahwa sosok ini berbeda dengan saya, karena beneran suara tangganya berderak, lalu yang muncul juga kepala manusia. Jadi benar-benar saya berpikir ya ini orang lain aja gitu yang kebetulan nyasar ke rumah saya, dan nyasarnya tuh ke loteng. Tapi betapa kagetnya lagi saya ketika sosok anak kecil itu mengeluarkan sebuah kalimat. Kamu tidak apa-apa, Risa. Risa, dia tahu nama saya. Padahal sumpah saya nggak pernah melihat sebelumnya. Jadi saya nggak pernah kenal sama anak ini sebelumnya. Terus saya masih diam. Dan laki-laki itu bilang, kamu jangan menangis, Risa. Kamu tidak sendirian, ada kami di sini. Kami, saya langsung, kami berarti nggak cuma satu anak ini gitu. Itu saya masih diem, nggak ngapa-ngapain, dan anak itu kayak mengerti gitu apa yang ada di pikiran saya pada saat itu, dan dia langsung membalikkan kepalanya melihat ke arah bawah. Dia bilang, dia melihat kita, dia bisa melihat kita. Dan gak lama kemudian anak itu naik masuk ke dalam loteng, diikuti oleh anak-anak lainnya. Dan mereka yang sekarang kalian kenal sebagai Peter CS. Yang pertama menyapa saya pada saat itu adalah Peter.
Aduh, jadi kangen banget sama rumah itu. Mungkin kalian pikir enak banget ya, bisa mengenal Peter CS, bisa temenan sama hantu, kemana-mana gak sendirian, apa-apa bisa minta tolong mereka. Aduh, tidak semudah itu Ferguson. Bisa dibilang, hari itu adalah hari dimana semua kekacauan mulai terjadi di hidup saya. Mungkin pada saat itu anak-anak seumuran saya atau seusia saya, mereka hanya fokus sama belajar, main, beli mainan, atau ya hal-hal yang kayaknya lazim dilakukan sama anak-anak seusia itu. Tapi saya, mulai hari itu, benar-benar merasa hidup saya tuh berubah. Bukan karena Peter CS, tapi karena saya mulai merasa nyaman dengan mereka. Sebenarnya di awal pertemuan kami ya Peter CS hanya bersikap layaknya sebagai anak-anak biasa. Toh mereka bilang mereka hanyalah anak kecil yang tinggal di sekitar rumah saya. Walaupun aneh banget ketika saya bilang, aku mau dong main ke rumah kalian. Mereka selalu bilang, tidak boleh Risa, karena orang tua kami tidak memperbolehkan kamu atau siapapun untuk datang ke rumah kami. Dan yang lebih aneh lagi, ketika saya bertanya, sebenarnya kalian berlima ini adik kakak kah? Saudara kah? Tinggal satu rumah kah? Ya wajar lah, yang namanya anak kecil kan pasti kritis, selalu bertanya tentang hal-hal yang muncul di kepala. Dan anak-anak ini kadang menjawab bahwa mereka ini bersaudara. Kadang mereka menjawab bahwa mereka ini hanya tetangga. Kadang mereka bilang bahwa kamu tidak perlu tahu tentang kami. Jadi benar-benar mereka selalu berubah-ubah gitu. Sampai saya merasa ada di titik yang udahlah bodo amat, yang penting saya ada teman dan saya happy. Karena memang semenjak kehadiran mereka, saya mulai lupa sama rumah, sama rasa-rasa sedih ketika saya pindah di awal-awal kepindahan. Saya mulai happy, jalan-jalan terus. Jadi daerah rumah saya itu tidak jauh dari sebuah mall yang ada di kota Bandung. Pada saat itu happening banget, namanya Bandung Indah Plaza. Nah, karena dekat, jadi kita tuh sering banget jalan ke sana. Saya tuh bisa nggak bawa uang sama sekali, tapi happy karena saya bisa jalan ke mall itu, keliling-keliling bersama mereka, main petak umpet di dalam mall bersama mereka, atau gak jauh dari situ tuh ada sebuah taman namanya Taman Lalu Lintas. Sebenarnya taman itu tuh berbayar, ada tiketnya, tapi mereka memberi saya tahu ada sebuah jalan pintas di mana kalau lewat jalan itu saya nggak usah bayar. Dan pada saat itu yang saya lakukan adalah loncat pagar. Jadi hal-hal yang tidak harus mengeluarkan uang, nggak usah bikin saya minder dan lain-lain, itu dilakukan bersama mereka. Karena mereka seperti tidak peduli kalau saya ini perempuan, saya ini berbeda kulit dengan mereka. Karena mereka kan putih-putih banget, rambutnya pirang. Ya ciri khas orang-orang Belanda lah, orang-orang Barat. Dan itu bikin saya happy. Karena selama saya di sekolah kok rasanya justru orang-orang yang di sekitar saya, yang sebangsa dengan saya tuh banyak hal-hal yang bikin saya gak suka gitu. Mereka banyak yang rasis, yang galak, yang jahat sama anak perempuan gitu. Sementara anak-anak ini sangat baik, menyenangkan, enak diajak main. Ya udah, itu yang bikin saya akhirnya mulai merasa sangat nyaman dan ketergantungan dengan mereka. Nah, yang paling asik adalah ketika saya tidak bisa tidur malam-malam, saya gak usah repot-repot untuk kebingungan menghabiskan waktu, menghabiskan malam. Saya tinggal nyanyi lagu aja, lagu yang saya dan mereka sukai. Mungkin kalian semua udah tahu. Api teh ayeuna gaduh hiji boneka. Nyanyi lagu itu, belum beres lagunya mereka udah datang. Ketuk-ketuk pintu. Kalian harus ingat, saya belum tahu kalau mereka ini adalah hantu ya. Jadi mereka kayaknya sih bersusah payah juga untuk bersikap layaknya manusia di depan saya. Karena saya tahu mereka juga tidak mau kehilangan saya. Apakah kalian pikir kami baik-baik saja? Awalnya sih mungkin memang terasa baik-baik saja. Tapi justru dengan kemunculan mereka, rupanya penglihatan saya mulai terasah. Walaupun sebenarnya saya nggak paham bahwa mereka itu berbeda dengan saya, tapi kedekatan saya dengan mereka mulai memunculkan pandangan-pandangan lain. Ini pandangan yang real ya, maksudnya melihat hal-hal yang di luar nalar manusia. Semakin banyak saya menghabiskan waktu bersama mereka, semakin banyak yang kelihatan oleh mata saya. Walaupun awalnya saya pikir ya kuntilanak itu ya, saya pikir orang gila gitu, karena kan bentuknya begitu. Bentuknya kotor, rambutnya terurai, berantakan, kadang-kadang bajunya tuh penuh tanah gitu. Saya pada saat itu gak paham kalau itu hantu. Lalu ada wajah-wajah pucat yang tidak tersenyum. Sering banget saya lihat pada saat saya di mall, pada saat
saya bermain di taman, bahkan saat di jalan, di trotoar, saya sering melihat wajah-wajah itu. Mereka juga lihat. Dan mereka bilang, tidak usah dilihat Risa, itu orang gila. Jadi si anak kecil bodoh ini nih, meyakini kata-kata 5 anak Belanda itu, yang meyakinkan bahwa apa yang saya lihat mereka juga lihat, dan itu hanya manusia, itu bukan hantu atau sesuatu yang berbeda dari kita. Tapi rupanya mereka tahu, mereka yang kami anggap gila ini tahu bahwa ada seorang anak manusia yang bermain dengan 5 anak Belanda dan bisa berkomunikasi. Hal itu yang akhirnya membuat orang gila ini mendekati saya dan mulai mengganggu hidup saya. Kalau diceritain terus ini gak akan habis nih. Kita lanjutin minggu depan gimana? Mungkin kalian penasaran seperti apa orang gila itu mendekati saya, dan bagaimana sikap Peter CS pada saat akhirnya saya tahu bahwa mereka bukan manusia.